kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, lepaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Minggu 7 September 2025. Pembacaan Alkitab secara sinodal terambil dalam Kitab Imamat, pasal 25 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Pembacaan firman Tuhan di minggu pagi hari ini, 7 September 2025 secara sinodal terambil dalam Kitab Imamat, pasal 25 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Hari ini di hari Minggu kami bersuka cita ya Tuhan, karena kami boleh dihimpun dalam satu persekutuan yang indah bersama-sama dengan Engkau. Kami telah memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat kidung-kidung pujian yang telah kami naikkan, baik kami semua jemaat maupun vokal grup kasih. Kiranya puji-pujian ini menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kami dengan firman-Mu. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan dari kitab Imamat, pasal 25 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami semua ketika kami membacanya. Biarlah kami membacanya dengan baik, dan kami merenungkan firman-Mu. Terlebih lagi Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan memahami isi hati Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan ini, supaya kami dapat melakukannya apa yang Kau kehendaki bagi kami. Berkati hamba-Mu dan berkati umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22, beginilah firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu
yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi terdakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memberitakan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Allah. Haleluya. 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 Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Masih ada sukacita? Semua sehat? Anak-anak sehat? Puji Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih dalam keadaan sehat, kuat. Bahkan Tuhan masih memberikan nafas kehidupannya untuk kita. Untuk itu selagi masih ada waktu dan kesempatan, datanglah beribadah kepadanya dengan hati dan dengan penuh sukacita, supaya kehidupan kita sekalian selalu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh kasih Kristus, pembacaan Alkitab kita terambil pada Imamat pasal 25, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Kitab Imamat ini adalah bagian dari Taurat Musa yang berisi hukum-hukum Allah
yang diberikan kepada Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Dan fokus utama kitab ini adalah kekudusan Allah dan bagaimana umatnya harus hidup dalam kekudusan, baik dalam ibadah mereka maupun dalam kehidupan sosial mereka setiap hari. Kehidupan mereka di tanah perjanjian harus mencerminkan kasih, harus mencerminkan keadilan dan pembebasan yang mereka alami dari Tuhan. Bagaimana relasi mereka dengan Allah? Relasi mereka dengan Allah bukan hanya dalam ibadah di kemah suci, tetapi juga bagaimana mereka mengolah tanah, ekonomi, dan relasi sosial lainnya. Jadi, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Allah berfirman kepada Musa untuk menyampaikan satu hukum Taurat yang harus mereka lakukan sebelum mereka masuk ke negeri yang penuh susu dan madu. Karena apa? Tuhan menghendaki umatnya hidup dalam kekudusan, hidup dalam keadilan, dan ketergantungan penuh hanya kepada Allah. Tahun Sabat dan tahun Yobel mengingatkan Israel bahwa Allah adalah pemilik tanah. Allah adalah sumber dari berkat dan hanya Allah sajalah yang sanggup memberikan pembebasan sejati. Sehingga ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 itu berbicara tentang tahun Sabat. Dan ayat 8 hingga ayatnya yang ke-22 itu berbicara tentang tahun Yobel. Apakah ada keterikatan erat antara tahun Sabat dan tahun Yobel? Ya, memang benar mereka memiliki satu keterikatan yang begitu erat dan mereka memiliki maksud dan wawasan teologi yang khusus bagi bangsa Israel dan umum bagi manusia. Kita akan masuk dalam tahun Sabat. Tahun Sabat dalam bahasa Ibrani adalah Shabbat, dalam akar kata syafat, yang berarti berhenti atau melepaskan. Artinya 1 dari 7 hari itu harus diindahkan sebagai hari suci bagi Allah yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri ketika ia melakukan penciptaan. 6 hari ia bekerja menciptakan dunia dan seisinya, dan hari ke-7 Tuhan beristirahat dan ia menyegarkan hari itu. Maka Sabat menjadi satu tata tertib di dalam penciptaan. Bapak Ibu Jemaat dapat baca dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, Kejadian 2 ayat 2. Sehingga pola ini kemudian diterapkan kepada manusia hingga kita pada saat ini, yaitu dalam hukum keempat, yang memerintahkan orang Israel untuk mengindahkan dan menguduskan hari Sabat. Dalam penjabarannya, maka setiap 7 tahun, tanah yang digarap oleh bangsa Israel itu harus dibebaskan, harus diistirahatkan untuk tidak ditanami. Artinya, dari 7 tahun yang dijadikan Sabat untuk tanah itu, maka 6 tahun itu mereka harus bekerja dan mengumpulkan makanan supaya ketika tahun ke-7, tahun Sabat itu, tanah itu tidak digarap dan ditanami. Tetapi tahun ke-7 itu tanah itu harus istirahat. Jadi selama 1 tahun Sabat, hasil tanah mereka menjadi makanan bagi pemilik yang lain. Menjadi budak-budak laki-laki dan perempuan, menjadi orang asing, upahan dan ternak-ternak. Itulah yang mereka yang makan hasil dari tanah atau tahun Sabat itu. Karena tahun itu mereka tidak diizinkan untuk menggarap dan menanami. Tetapi benih yang jatuh dari hasil panen mereka itu yang tumbuh sendiri, itu yang akan dimakan oleh orang asing, budak laki-laki, budak perempuan, orang upahan dan ternak-ternak liar pada waktu itu. Sehingga mereka harus melakukan tahun Sabat itu selama 7 tahun.
Jadi selama 7 tahun mereka melakukan tahun Sabat sebanyak 7 kali. Jadi tahun Sabat itu 7, mereka melakukannya sebanyak 7 kali. Jadi 7 kali 7 sama dengan 49 tahun. Dan tahun ke-50 merupakan tahun Yobel di mana mereka harus memperoleh pembebasan. Apa ini tahun Yobel? Dalam bahasa Ibrani yaitu Yovel yang berarti domba jantan. Ini kaitannya dengan tanduk dari domba jantan yang dipakai atau digunakan sebagai shofar atau nafiri atau trompet yang ditiup ketika mereka melakukan perayaan tahun Yobel, yaitu tahun pembebasan. Untuk itu tema kita secara sentral adalah tahun pembebasan. Tahun pembebasan ini berisi ada 4 poin penting yang harus bangsa Israel lakukan pada tahun Yobel ini. Yang pertama, mereka masing-masing harus makan dari hasil Sabat. Jadi Sabat atau hasil dari tahun ke-6 itu mereka harus simpan supaya pada tahun yang ke-7, tahun Sabat itu, sehingga mereka memasuki tahun yang ke-50, mereka tetap menikmati hasil panen mereka. Jadi hasil panen itu mereka tetap makan pada tahun pembebasan itu. Dan yang kedua, setiap orang harus pulang ke tanah miliknya sendiri. Macam saya orang Biak, saya tinggal di kota Jayapura, ketika tahun Yobel itu ada, maka saya harus kembali ke tanah saya yaitu Biak. Begitu juga dengan orang lain. Jadi bangsa Israel ini mereka harus kembali ke suku mereka, ke tanah mereka masing-masing ketika tahun pembebasan ini. Yang ketiga adalah jangan saling merugikan dalam hal jual membeli. Jadi ketika mereka menjualnya, jangan menjual pada tahun Yobel, tetapi mereka menjualnya sebelum tahun Yobel, sehingga hasil jualan mereka itu tergantung dari hasil panen mereka. Kalau hasil panen mereka banyak, maka mereka harus menjual dengan harga yang agak banyak juga. Tetapi kalau hasil panen mereka berkurang, mereka harus jual dengan hasil panen yang berkurang itu juga. Jadi tidak boleh tinggi, tidak boleh rendah, harus sesuai. Jangan kasih tarif tinggi sehingga merugikan orang yang lain. Dan disinilah dalam tahun pembebasan ini tidak boleh bangsa Israel melakukan hal itu. Yang keempat, tanah yang telah diberikan untuk Tuhan tidak boleh dikembalikan atau diminta kembali karena sudah diberikan kepada Tuhan. Jadi kalau sekarang kita lihat tanah yang sudah dihibah oleh kepala suku, kepala kampung Ondoafi, mereka tidak bisa memintanya karena itu sudah diberikan khusus kepada Tuhan. Tetapi terkadang anak cucu mereka yang tidak mengerti, yang sudah memberikan tanah itu kepada Tuhan, mereka mulai mengungkitnya kembali dan pihak gereja harus membayar itu. Ini tidak boleh dilakukan ketika tahun Yobel ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, apa makna dari tahun Yobel untuk kita? Tahun Yobel menyatakan bahwa apa yang rusak, apa yang umat manusia telah merusaknya yaitu dosa, harus diperbaiki. Siapa yang harus memperbaikinya? Siapa yang harus memberikan pembebasan dari perhambaan dosa itu? Karena itulah tahun Yobel itu menunjukkan kepada kedatangan Mesias yang akan membasmi dosa untuk selama-lamanya dan yang mendatangkan kerajaan Tuhan atas bumi. Jadi hingga saat ini kita masih menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali untuk melepaskan kita dari segala dosa dan belenggu-belenggu yang lainnya. Di sini Bapak Ibu dapat baca dalam Yesaya 61 ayat 1 hingga yang ketiga, Lukas 4 ayat 14 sampai 21. Dan pada ayatnya yang ke-10, ini adalah perintah Tuhan agar umat Israel menguduskan tahun Yobel dan memaklumkan kebebasan di seluruh negeri. Pelaksanaan tahun Yobel ini dilakukan bersamaan dengan hari raya Yom Kippur, yaitu hari raya penebusan dosa.
Di sini umat Israel dibebaskan dari segala hutang tanah mereka yang diwariskan dan dosa mereka diampuni. Jadi ketika tahun Yobel itu datang, maka tanah yang saya jual kepada orang lain, dan orang lain itu macam saya jual dengan harga yang tinggi, dan orang lain itu hanya membayar separuh, maka tanah itu dikembalikan kepada saya. Dan apabila saya menjual tanah itu kepada orang yang tidak mampu, maka tanah itu saya harus memberikan kepada orang itu sebagai peringatan akan tahun Yobel itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, di dalam kelahiran Kristus atau inkarnasi Kristus, Allah sendirilah yang akan melawat umatnya. Allah sendirilah yang akan membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan Allah sendirilah yang akan mengaruniakan pemulihan. Kristus hadir untuk membebaskan kita dari para tawanan. Kristus hadir untuk menyembuhkan orang-orang buta. Kristus hadir untuk memerdekakan orang-orang tertindas dan membawa kabar baik bagi orang miskin. Bapak Ibu jemaat, di bulan September ini adalah bulan Bina Keluarga, di mana setiap keluarga akan duduk bersama-sama dalam suatu persekutuan di dalam rumah tangga. Mereka akan duduk membaca firman, mereka akan duduk memuji dan memuliakan Tuhan, dan mereka akan mendengarkan nasihat-nasihat. Anak-anak mendengar nasihat dari orang tua mendengar keinginan dari anak-anak, maka disinilah akan terjadi kebahagiaan di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga ada sukacita, di dalam rumah tangga ada ketenangan, di dalam rumah tangga ada saling menghargai satu dengan yang lain. Untuk itu Bapak Ibu jemaat, peran kita sebagai orang yang percaya, kita harus menghadirkan tahun Yobel ini di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun keluarga. Kita mengundang Kristus hadir, karena itu setiap kita tidak boleh ada yang berperan sebagai lintah darat, atau memeras satu dengan yang lain, atau menganggap bahwa bapak dia harus tindas ibu dan anak-anak, atau ibu harus memerintah anak-anak, atau anak-anak harus melawan orang tua, tidak. Bagaimana kita mengundang Kristus itu hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga, supaya tahun Yobel ini harus kita nikmati sebaik mungkin di dalam kehidupan rumah tangga. Setiap kita, baik orang tua maupun anak-anak, besar maupun kecil, dewasa maupun muda, kita diutus sebagai pembela keadilan. Maka setiap kita bertugas untuk meniadakan ketidakadilan dan diskriminasi. Apabila ada orang-orang yang melakukan hal itu, maka dialah yang harus berhadapan dengan Tuhan. Kapan tahun Yobel itu terjadi? Tahun Yobel itu ada di dalam Kristus dan terjadi setiap saat dalam kehidupan kita yang percaya kepada Kristus. Di bulan Bina Keluarga ini adalah bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Bulan di mana Kristus akan hadir bersama-sama dengan keluarga. Jika Bapak Ibu mengundang Tuhan hadir, maka Dia akan hadir. Untuk itu, Bapak Ibu jemaat diminta sekalian untuk tetap berperilaku adil dalam kehidupan sehari-hari, untuk tetap mendukung kebebasan dan membela kaum tertindas. Supaya di tahun Yobel ini kita dipenuhi dengan pembebasan karena Kristus hadir bersama-sama dengan kita, dan kita akan menunggu untuk kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, lepaskan